Disebut tidak tahu diri karena meninggalkan orang tua angkat yang sakit. Beberapa hari kemudian anak ini kembali dan membuat semua menangis. Suasana ramai pasar malam selalu penuh dengan kehidupan dan keceriaan. Cahaya warna-warni dari lampu-lampu hiasan yang tergantung di sepanjang lorong-lorong pasar malam memberikan nuansa yang cerah dan semarak. Aneka aroma makanan khas pasar malam, mulai dari sate yang sedang dipanggang, nasi goreng yang menggoda, hingga es krim yang menyegarkan, mengisi udara dan membuat perut pengunjung berdenting. Tertawa, canda, dan tawa riang pengunjung menyatu dengan suara dagangan pedagang yang berusaha menarik perhatian pembeli. Terdengar musik tradisional atau mungkin lagu-lagu pop yang mengalun dari panggung hiburan sederhana di tengah pasar malam. Pengunjung, baik yang tua maupun muda, bergerak di antara lapak-lapak yang menawarkan barang-barang unik dan aneka ragam kuliner. Namun, di salah satu sudut pasar malam, terdapat satu lapak permainan yang terlihat sepi dan kurang ramai pengunjung. Lapak ini dimiliki oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Warso. Meskipun sepi, Warso tampak tekun dan bersemangat dalam menjalankan permainannya. Dia tersenyum ramah kepada setiap pengunjung yang melewati lapaknya, berusaha menarik perhatian mereka untuk mencoba permainan yang ditawarkannya. Meskipun terdapat keramaian di sekitarnya, lapak Warso memberikan kesan sendu dan hening. Suara lonceng-lonceng permainan yang jarang terdengar membuat suasana di sekitarnya terasa lebih tenang. Meskipun demikian, Warso tetap bertahan dengan semangatnya, menerima setiap pengunjung dengan tulus dan berusaha memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Mungkin, di antara keramaian pasar malam yang riuh rendah, ada keunikan dan keistimewaan tersendiri dalam lapak Warso yang sepi namun penuh dengan semangat dan kehangatan. Warso, lelaki tua yang sudah lama menjalani hidup sendirian setelah kepergian istrinya dan anaknya, hidup di sebuah desa kecil yang menjadi tuan rumah bagi pasar malam setiap bulan. Meskipun usianya telah memasuki tahap lanjut, semangat Warso untuk tetap beraktivitas tidak pernah luntur. Ia adalah pemilik salah satu wahana permainan di pasar malam yang sangat populer di desanya. Wahana permainan Warso adalah pemancingan ikan plastik yang warna-warni lampu yang menerangi malam. Meskipun terlihat sederhana, pemancingan tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengunjung pasar malam terutama anak-anak. Warso adalah lelaki yang rendah hati dan ramah. Meskipun hidupnya penuh dengan kesendirian, ia selalu menyambut pengunjung dengan senyuman hangatnya. Bagi Warso, pasar malam adalah lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah cara baginya untuk tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Suasana pasar malam terasa luar biasa sepi. Cahaya lampu yang biasanya menghiasi malam terasa redup, dan keheningan melanda area tersebut. Warso duduk di samping wahana permainannya dengan pandangan yang sedikit muram. Belum ada satupun pengunjung yang tertarik untuk mencoba permainannya, dan kehampaan itu terasa begitu nyata. Ketika Warso berusaha menenangkan diri, datanglah Pak Slamet, pemilik pasar malam. Pak Slamet, seorang pria yang keras namun adil, menghampiri Warso dengan wajah serius. "Pak Warso, malam ini sudah sangat sepi. Kita butuh uang dari semua pedagang sekarang juga. Segera bayar stand Anda," ujar Pak Slamet tanpa ampun. Warso mencoba menjelaskan bahwa belum ada satupun yang bermain di wahana permainannya malam ini, dan pendapatannya sedang sangat minim. Namun, Pak Slamet tetap tegas dan menegaskan bahwa semua pedagang harus membayar sekarang juga, tanpa kecuali. Akhirnya Warso pun memberi lembaran uang lecek terakhir yang ada di dompetnya kepada Pak Slamet. Yang membuat Pak Slamet itu tersenyum lalu pergi meninggalkan wahana permainan yang sepi itu. Malam semakin larut. Ketika Warso bersiap untuk menutup wahana permainannya setelah pasar malam berakhir, ia kaget melihat bayangan kecil yang tertidur di atas terpal wahana permainan. Anak kecil itu tampak lusuh, pakaian robek, dan terlihat sangat lelah. Warso merasa campur aduk antara kekhawatiran dan empati saat melihat keadaan anak tersebut. Tidak tega meninggalkan anak kecil itu begitu saja, Warso mengambil selimut dari dalam wahana permainannya dan lembut menutupi tubuh kecil si anak yang masih terlelap. Setelah itu, Warso memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keadaan anak tersebut.
Warso bertanya kepada beberapa pedagang lain yang masih ada di sekitar pasar malam. Mereka memberitahu Warso bahwa anak itu sering terlihat sendirian di pasar malam dan sepertinya tidak memiliki tempat tinggal tetap. Warso merasa simpati yang mendalam melihat nasib anak kecil itu. Tanpa ragu, Warso memutuskan untuk membantu anak tersebut. Ia membangunkannya dengan lembut, dan anak itu terbangun dengan mata yang perlahan-lahan terbuka. Ketika anak itu menyadari bahwa ada seseorang yang peduli dengannya, matanya bersinar dengan keceriaan dan rasa aman. Warso bertanya, "Nama kamu apa, Nak?" Anak kecil itu menjawab dengan lirih, "Aku Rudy, Pak." Warso tersenyum ramah, "Apa yang membuatmu tidur di sini, Rudy?" Rudy memberitahu Warso bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal dan sering merasa lapar. Ia hidup dari sisa-sisa makanan yang diberikan oleh para pedagang, dan pasar malam adalah tempat yang paling aman baginya. Tanpa berpikir panjang, Warso menawarkan bantuan kepada Rudy. Ia mengundang Rudy untuk tinggal bersamanya di rumahnya dan berjanji untuk memberikan makanan dan tempat yang nyaman baginya. Rudy, dengan senyuman kecil di wajahnya, menerima tawaran baik itu. Karena tidak memiliki teman lagi di rumah, Warso pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat Rudy sebagai anaknya sendiri. Dan Rudy juga tidak keberatan dengan ajakan Warso itu. Hubungan ayah dan anak itu pun semakin akrab. Rudy yang masih kecil akhirnya didaftarkan sekolah dasar di desanya oleh Warso. Hal itu memacu semangat Warso untuk kembali bekerja dengan giat meski tubuhnya sudah tua. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Warso dan Rudy semakin erat, hingga mereka seperti ayah dan anak yang saling menyayangi. Pagi-pagi, Warso bangun lebih awal untuk membuat sarapan bagi Rudy sebelum ia pergi ke sekolah. Warso dengan senang hati menyaksikan Rudy tumbuh dan berkembang, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Rudy yang penuh semangat pergi ke sekolah setiap pagi dengan seragam yang baru diberikannya. Warso berbangga melihatnya belajar dengan giat dan memiliki impian besar untuk masa depannya. Meskipun Warso tidak dapat memberikan banyak harta, ia menyadari bahwa memberikan pendidikan kepada Rudy adalah investasi terbesarnya. Pada malam hari, setelah Rudy pulang sekolah, ia langsung meluncur ke pasar malam untuk membantu Warso di wahana permainannya. Rudy belajar banyak dari Warso tentang cara mengelola bisnis kecil dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Warso senang melihat antusiasme dan semangat kerja keras Rudy. Ketika pasar malam berlangsung, Warso dan Rudy bekerja bersama-sama, tidak hanya sebagai mitra bisnis tetapi juga sebagai keluarga yang saling mendukung. Rudy membantu menghibur pengunjung yang datang. Mereka tidak hanya berbagi tugas di pasar malam, tetapi juga berbagi cerita dan tawa di rumah. Warso menjadi sosok ayah yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada Rudy, sementara Rudy membawa keceriaan dan semangat muda ke dalam kehidupan Warso. Melalui upaya keras mereka, wahana permainan Warso kini kembali ramai dan banyak pengunjung, dan kehadiran Rudy membawa semangat baru kepada pasar malam. Orang-orang mulai menyukai kisah di balik wahana permainan tersebut, tentang bagaimana Warso dan Rudy membentuk keluarga baru yang penuh kasih di tengah kesederhanaan pasar malam. Ketika malam mulai redup dan pengunjung perlahan-lahan pulang, Warso dan Rudy duduk bersama di depan wahana permainan, menyaksikan gemerlap lampu pasar malam yang mulai padam. Mereka merenung, bersyukur atas kebahagiaan dan kebersamaan yang telah mereka temukan satu sama lain di tengah-tengah pasar malam yang penuh kenangan. Seiring berjalannya waktu, Warso semakin merasa terpukul oleh usia dan berbagai penyakit yang mulai menghampirinya. Kesehatannya semakin menurun, dan Warso mulai kesulitan untuk menjalankan wahana permainannya. Meskipun begitu, semangatnya untuk terus berjuang tidak pernah pudar. Rudy, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda tangguh, melihat perubahan itu dengan keprihatinan. Ia menyadari bahwa situasi ekonomi keluarganya semakin sulit, dan Warso semakin memerlukan perhatian dan bantuan lebih. Rudy, yang sebelumnya begitu semangat dalam mengejar pendidikannya, memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Pak, saya ingin berhenti sekolah," kata Rudy dengan tegas kepada Warso. Warso kaget mendengar keputusan itu. "Kenapa,
Rudy, kamu memiliki impian besar untuk masa depanmu. Rudy tersenyum lembut. Pak, saya tahu betapa pentingnya pendidikan. Tapi sekarang, saya pikir keluarga saya butuh bantuan saya lebih daripada sekolah. Saya ingin membantu Pak Warso dan membuat hidup kita lebih baik. Meskipun awalnya Warso khawatir tentang keputusan Rudy, tetapi ia juga merasakan kehangatan dan ketulusan di balik niat baik pemuda itu. Dalam beberapa hari, Rudy mulai membantu Warso di pasar malam sepanjang waktu. Ia mengambil alih tanggung jawab dalam menjalankan wahana permainan, sementara Warso duduk di sampingnya, memberikan panduan dan nasihat. Ketika Rudy tidak sibuk dengan pasar malam, ia dengan penuh kesabaran merawat Warso yang semakin rapuh. Ia menyediakan obat-obatan, membantu Warso berjalan, dan memberikan perhatian ekstra untuk membuat Warso merasa nyaman. Meskipun Rudy berkorban sekolah, tetapi ia merasa bahwa merawat Warso adalah prioritas yang lebih tinggi. Pasar malam tetap menjadi tempat berkumpulnya mereka, tidak hanya sebagai tempat untuk bekerja tetapi juga sebagai panggung kenangan indah yang terukir dalam hati mereka. Meskipun situasinya tidak lagi seceria dulu, Warso dan Rudy menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka, membagikan tawa, cerita, dan kasih sayang di setiap malam yang berlalu. Warso, yang menyaksikan pengorbanan besar yang dilakukan Rudy untuk keluarga mereka, merasa bangga dan bersyukur memiliki seorang anak yang begitu setia dan peduli. Meskipun hidup mereka sederhana, tetapi cinta dan kebersamaan mereka adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, melebihi segala kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Meskipun Warso merasa sangat terharu oleh pengorbanan besar yang dilakukan Rudy untuknya, hatinya tidak bisa mengabaikan impian pendidikan yang pernah Rudy miliki. Setiap kali ia melihat Rudy sibuk di pasar malam atau merawatnya dengan penuh perhatian, Warso merasakan keberatan di dalam hatinya. Ia ingin Rudy mendapatkan pendidikan yang setidaknya bisa memberikan peluang lebih baik di masa depan. Suatu hari, ketika Rudy sibuk mengatur wahana permainan, Warso duduk di sampingnya dengan pandangan serius. "Rudy," ucap Warso dengan suara yang rendah. Rudy menoleh dan melihat Warso dengan tatapan penuh perhatian. "Ada apa, Pak?" Warso mengambil nafas dalam-dalam sebelum berbicara. "Bapak tahu betapa besar pengorbananmu untuk Bapak. Tapi Bapak tidak ingin kamu mengorbankan masa depanmu sendiri. Bapak tidak ingin kamu menghentikan sekolah hanya untuk merawat Bapak. Kamu punya impian, dan Bapak ingin kamu mengejar impian itu." Rudy menatap Warso dengan penuh rasa terharu. "Tapi, Pak, saya ingin membantu Anda. Saya tidak mau Bapak sedih." Warso meletakkan tangan di pundak Rudy dengan lembut. "Anakku, Bapak tahu kamu melakukan ini karena cinta dan kepedulianmu padaku. Tapi Bapak juga ingin melihatmu meraih cita-citamu. Bapak ingin kamu sekolah dan memperoleh pengetahuan yang bisa membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik." Rudy merenang sejenak. Meresapi kata-kata Warso. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Baik, Pak. Saya akan tetap sekolah, tapi saya juga ingin tetap membantu Anda di pasar malam." Warso tersenyum bahagia mendengar keputusan Rudy. "Terima kasih, Rudy. Kamu punya potensi besar, dan Bapak yakin kamu bisa meraih impianmu. Aku akan selalu mendukungmu." Dengan keputusan itu, Rudy melanjutkan sekolahnya dengan semangat baru. Warso, meskipun masih sakit-sakitan, merasa lega karena tahu bahwa Rudy tetap akan mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Rudy, di sisi lain, mengelola waktu dengan bijak untuk tetap membantu Warso di pasar malam, memberikan dukungan sebisa mungkin tanpa mengorbankan peluang pendidikannya. Waktu terus berjalan, dan Rudy tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berdedikasi. Dengan tekadnya, Rudy berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA. Warso, meskipun semakin rapuh, merasa sangat bangga melihat pencapaian anak angkatnya tersebut. Suatu hari, ketika Rudy telah menyelesaikan ujian akhir SMA-nya, ia duduk bersama Warso di ruang tamu rumah. Warso dengan lembut menatap Rudy. "Rudy, kamu telah melakukan hal yang luar biasa.
Saya bangga padamu. Rudi tersenyum. Terima kasih, Pak Warso. Tapi semuanya ini tidak mungkin tanpa dukungan dan bimbingan Anda. Warso mengangguk. Kamu selalu memiliki potensi besar, Rudi. Dan sekarang, dunia ada di depanmu. Saya ingin kamu terus mengejar impianmu. Namun, tak lama setelah itu, kesehatan Warso semakin memburuk. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, tidak mampu lagi untuk mengelola wahana permainannya di pasar malam. Rudi, yang sekarang telah menjadi pemuda tangguh, merasa waktunya untuk membalas budi dan merawat Warso. Dengan izin, Pak Warso, saya ingin menggantikan Anda di pasar malam, ucap Rudi dengan penuh tekad. Sejak saat itu, Rudi menjalankan wahana permainan di pasar malam setiap malam. Ia dengan penuh semangat melayani pengunjung dan melanjutkan warisan Warso dengan baik. Meskipun terkadang ia merasa lelah dan terbebani, Rudi merasa bahagia karena dapat membantu Warso. Warso, di sisi lain, merasa damai melihat Rudi tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Meskipun pasar malam hanya sebatas tempat bisnis kecil, Warso dan Rudi telah menciptakan warisan berupa kisah kebersamaan, cinta, dan pengorbanan. Suatu hari, Warso yang semakin rentan dan lemah, mengalami kejadian yang mengejutkan. Saat berusaha melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumahnya, Warso terjatuh di kamar mandi. Rudi yang mendengar suara benturan segera berlari ke kamar mandi dan melihat Warso terbaring lemas di lantai. Dengan cepat, Rudi mengangkat Warso yang terjatuh dan membawanya dengan hati-hati ke mobil. Tanpa ragu, Rudi segera membawa Warso ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, suasana terasa tegang, tetapi Rudi mencoba memberikan semangat kepada Warso. Sabar, Pak. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang, ucap Rudi dengan suara lembut. Setibanya di rumah sakit, Rudi dengan sigap membantu Warso keluar dari mobil dan membawanya ke unit gawat darurat. Para dokter dan perawat segera memberikan pertolongan pertama, dan Rudi duduk di samping Warso, menjaga dan memberikan dukungan moral. Saat Warso dirawat di rumah sakit, para dokter menemukan bahwa kondisi jantungnya memerlukan operasi mendesak. Kabar ini tentu saja membuat Rudi khawatir dan prihatin. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, mereka menyampaikan bahwa operasi jantung Warso adalah satu-satunya pilihan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Namun, biaya operasi jantung tersebut tidak sedikit, dan Rudi merasa khawatir akan kesulitan keuangan untuk membiayainya. Akhirnya Rudi pun memberanikan diri untuk menghubungi tetangga dekatnya untuk membantu menggantikan dirinya menajga Warso di rumah sakit. Sedangkan dirinya akan pergi untuk mencari uang untuk biaya operasi Warso. Beberapa hari setelah Rudi pergi, Warso merasa sangat merindukan kehadiran dan kehangatan anak angkatnya. Meskipun Warso masih dalam proses pemulihan, tetapi kekosongan yang dirasakannya membuat hari-hari di rumah sakit terasa lebih sepi. Sementara itu, di lingkungan mereka, sebagian tetangga mulai berspekulasi dan membuat asumsi sendiri tentang kepergian Rudi. Mereka yang tidak mengetahui perjuangan Rudi untuk mencari dana operasi jantung Warso, mulai merasa heran dan mulai berkomentar negatif. Seorang tetangga berkata dengan nada sinis, "Lihatlah, anak itu sudah dipelihara oleh Warso, tapi sekarang malah ninggalin dia yang sakit-sakitan. Nampaknya dia tidak tahu terima kasih." Komentar tersebut menyebar cepat di antara para tetangga, dan semakin banyak yang merasa Rudi telah menelantarkan Warso. Beberapa warga bahkan mulai mencari tahu dan menyampaikan keresahannya kepada Warso yang masih berada di rumah sakit. Di suatu malam di ruang perawatan rumah sakit, Warso terlelap dalam tidurnya yang lemah setelah menjalani operasi jantung. Namun, suasana kamar menjadi hening saat Warso mulai mengigau. Warso, yang masih penuh efek obat dan lemah karena operasi, memanggil nama Rudi dalam tidurnya. "Rudi, di mana kamu, nak?" desis Warso dengan suara lembut namun penuh rindu. Matanya yang setengah terpejam menunjukkan bahwa ia tengah terperangkap dalam alam mimpinya.
Para perawat yang merawat Warso merasa tersentuh melihat ekspresi wajahnya yang mencerminkan rindu dan kekhawatiran. Mereka dengan lembut mencoba menenangkan Warso. "Pak Warso, jangan khawatir. Rudy pasti akan datang. Semua akan baik-baik saja." Tapi Warso tetap terus mengigau. "Rudy, di mana kamu? Aku butuh kamu, Nak." Perasaan kekhawatiran mulai melanda hati para perawat. Mereka merasa iba melihat Warso yang tampak kehilangan dan merindukan kehadiran Rudy. Namun, mereka juga tahu bahwa Rudy, sebagai anak yang sangat peduli, mungkin sedang sibuk dengan urusannya. Beberapa hari berlalu, dan Warso masih terus mengigau, memanggil nama Rudy dengan penuh rindu. Para perawat berusaha memberikan dukungan dan kenyamanan, tetapi mereka juga tahu bahwa kehadiran Rudy mungkin menjadi obat terbaik bagi Warso. Suatu pagi, ketika matahari mulai bersinar cerah, Rudy tiba di rumah sakit dengan senyum di wajahnya. Ia mendatangi kamar Warso dengan hati penuh kekhawatiran dan rindu. "Saya di sini, Pak." "Rudy sudah kembali," ucap Rudy dengan suara lembut saat memasuki kamar. Mendengar suara Rudy, Warso yang masih setengah sadar dari tidurnya, segera membuka matanya dengan sorotan penuh kebahagiaan. "Rudy, akhirnya kamu datang." Rudy mendekat dan meraih tangan Warso dengan penuh kelembutan. "Saya di sini, Pak. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda." Warso tersenyum bahagia, merasa tenang dengan kehadiran Rudy yang sangat dinantikan. Para perawat yang menyaksikan momen tersebut juga merasa senang melihat kembali kebahagiaan di wajah Warso. Ternyata kedatangan Rudy di rumah sakit saat itu tidak sendirian. Ia didampingi oleh sepasang suami istri parubaya yang seperti mengkhawatirkan dirinya juga. "Pak, mereka adalah Pak Wawan dan Ibu Lasmi. Mereka yang akan membantu biaya pengobatan Bapak sampai sembuh," kata Rudy. "Benar Pak. Bapak tenang saja. Bapak pasti sembuh. Tambah lelaki bernama Wawan itu." Warso terkejut dan terharu oleh kebaikan hati pasangan suami istri tersebut. Ia menerima uluran tangan mereka dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Pak dan Ibu. Saya tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan hati Anda." Operasi jantung Warso berjalan lancar berkat perawatan medis dan dukungan finansial yang diberikan oleh Rudy serta pasangan suami istri, Mr. dan Mrs. Widianto. Proses pemulihan Warso di rumah sakit berjalan dengan baik, dan setiap hari membawa kemajuan yang positif bagi kesehatannya. Seiring berjalannya waktu, Warso mulai pulih dengan pesat. Para dokter dan perawat terus memantau kondisinya, memberikan perawatan yang diperlukan, dan memberikan arahan agar Warso dapat kembali ke kehidupan sehari-hari dengan aman. Rudy, yang selalu setia mendampingi Warso, menjadi penopang utama dalam proses pemulihan tersebut. Ia membantu Warso melakukan latihan fisioterapi, memastikan pengambilan obat-obatan, dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Setelah beberapa minggu berlalu, dokter memberikan kabar baik bahwa Warso sudah memasuki tahap pemulihan yang stabil, dan ia bisa dipersiapkan untuk pulang ke rumah. Warso merasa bersyukur dan senang dapat kembali ke lingkungan yang dikenalinya. Rudy dengan cermat merencanakan kembalinya Warso ke rumah. Ia memastikan bahwa lingkungan di rumah sudah siap untuk menyambut Warso yang pulih. Teman-teman dan tetangga turut membantu dalam membersihkan dan menyiapkan rumah Warso, agar menjadi tempat yang nyaman untuk pemulihan lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Kalian telah memberikan dukungan dan kebaikan hati yang tak terhingga. Saya merasa sangat beruntung memiliki kalian di hidup saya, ucap Warso dengan suara yang penuh rasa syukur. Ketika Warso akhirnya merasa cukup kuat untuk bertanya, "Rudy, siapa sebenarnya Pak Wawan dan Ibu Lasmi ini? Mengapa mereka sangat peduli dan membantu kita sebegitu rupa?" Rudy tersenyum penuh kebahagiaan dan menggenggam tangan Warso dengan lembut. "Pak Warso, mereka adalah orang tua saya sendiri." Rudy duduk di samping Warso, senyum di wajahnya, dan mata penuh rasa syukur. "Pak Warso,
Saya punya cerita yang ingin saya bagikan. Dulu, saat saya ditemukan oleh Anda di pasar malam, sebenarnya saya adalah korban penculikan. Warso terkejut mendengar pengakuan ini. Korban penculikan? Bagaimana bisa? Rudy menjelaskan, ketika saya masih sangat kecil, saya diculik dan dipaksa untuk mengemis oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Saya hidup dalam ketakutan dan kesulitan. Mereka memaksa saya untuk mencari uang di jalanan, dan saya tidak punya pilihan selain menuruti perintah mereka. Warso mendengarkan dengan hati yang penuh simpati, mencoba membayangkan perjuangan yang telah dialami oleh Rudy sejak kecil. Rudy melanjutkan ceritanya, suatu hari, saya berhasil melarikan diri. Saya merasa sangat lelah dan lapar. Dan itulah saat Anda menemukan saya di pasar malam. Tanpa ragu, Anda membantu saya dan memberi saya tempat untuk tinggal. Warso tersenyum dan mengangguk. Bapak tidak pernah menyesal membantu kamu, Rudy. Bapak adalah anak yang baik, dan saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari hidup kamu. Rudy menatap Warso dengan penuh rasa terima kasih. Pak Warso, Anda tidak hanya memberi saya tempat untuk tinggal. Anda juga memberi saya keluarga dan cinta yang selalu saya cari. Saya bersyukur bahwa takdir membawa saya kepada Anda, orang baik hati yang telah menjadi ayah angkat saya. Warso merasa terharu mendengar kata-kata Rudy. Rudy, Bapak merasa senang bisa menjadi bagian dari hidupmu. Kita saling memberi dukungan dan kebahagiaan. Dan sekarang, melihat betapa besar dan tangguhnya kamu, Bapak bangga bisa menjadi ayah bagi kamu. Rudy melanjutkan ceritanya, ketika Bapak dirawat di rumah sakit, saya pergi bukan untuk meninggalkan Bapak. Saya pergi untuk mencari orang tua kandung saya, berharap mereka bisa membantu dengan biaya operasi Bapak. Rudy menjelaskan bahwa, setelah bertahun-tahun bersama Warso, ia selalu merasa berhutang budi kepada orang tuanya yang mungkin masih mencari keberadaannya. Saya tahu bahwa mereka mungkin merasa kehilangan dan khawatir tentang nasib saya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa saya baik-baik saja dan bahwa saya telah menemukan keluarga yang sangat baik dalam hidup saya bersama Anda, Pak Warso. Rudy melanjutkan, setelah saya menemukan mereka, mereka tidak hanya bersedia membantu, tetapi juga ingin bertemu dengan Anda, Pak Warso. Mereka terharu mendengar kisah hidup kita dan bersedia memberikan dukungan finansial untuk operasi Anda. Warso mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasa terharu dan bersyukur. Rudy, Bapak sangat bangga padamu. Tindakanmu tidak hanya membuktikan betapa kuatnya kamu, tetapi juga betapa besar hatimu. Rudy menambahkan, saya tidak pernah merasa bahwa saya kehilangan keluarga, Pak Warso. Saya selalu memiliki Anda, dan sekarang saya juga memiliki dukungan dari orang tua kandung saya. Bersama-sama, kita akan melewati setiap rintangan dan menikmati setiap momen indah yang datang. Bapak Rudy memeluk Rudy dengan erat, dan Ibu Rudy bergandengan tangan dengan putranya yang lama hilang. Mereka mencium kening Rudy dan melihatnya dengan rasa bangga. Ibu Rudy berkata sambil menyeka air matanya, "Kami selalu mencari keberadaanmu, Nak. Kami merasa sangat bersalah dan khawatir. Tapi melihatmu sekarang, sehat dan bahagia, itu adalah karunia terbesar yang bisa kami terima." Rudy tersenyum dan mencoba meredakan rasa khawatir orang tua kandungnya. "Saya baik-baik saja, Pak, Ibu. Saya ditemukan oleh Pak Warso, dan bersama-sama kami membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Dia adalah ayah yang baik hati dan telah memberi saya banyak kebahagiaan." Bapak dan Ibu Rudy merasa lega mendengar bahwa Rudy telah menemukan keluarga yang penuh kasih selama ini. Mereka merayakan momen tersebut dengan pelukan hangat dan senyum bahagia. Rasa syukur dan kebahagiaan penuh ruangan, dan keluarga yang lama terpisah itu kini bersatu kembali dengan kebersamaan dan cinta yang tak terbatas. Bapak dan Ibu Rudy menyampaikan terima kasih mereka kepada Warso dengan penuh tulus. Mata mereka masih penuh air mata, namun kini penuh rasa syukur dan kebahagiaan. "Bapak Warso,
Terima kasih tidak akan pernah cukup untuk menyatakan rasa terima kasih kami, kata Bapak Rudi dengan suara yang penuh emosi. Anda telah menyelamatkan anak kami, memberinya kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah kami bayangkan. Kami benar-benar berhutang budi kepada Anda. Ibu Rudi menambahkan, kami tahu bahwa kita belum bisa menggantikan semua yang telah Anda lakukan, tapi kami berjanji akan memberikan dukungan dan cinta sebanyak yang kami bisa. Warso, dengan rendah hati, menjawab, tidak perlu berterima kasih, Pak, Ibu. Rudi adalah anugerah bagi saya, dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupnya. Saya melihatnya seperti anak saya sendiri. Bapak dan Ibu Rudi bertukar pandangan, dan kemudian dengan senyum, Bapak Rudi berkata, Pak Warso, setelah melalui semua ini, kami merasa seperti Anda bukan hanya teman atau mertua bagi kami. Kami ingin Anda menjadi saudara bagi keluarga kami. Ibu Rudi menambahkan, mengapa tidak tinggal bersama kami? Kami punya banyak ruang di rumah kami, dan kami ingin berbagi kebahagiaan dan kesuksesan hidup kami dengan Anda. Warso tersentuh oleh tawaran yang begitu murah hati. Terima kasih, Pak, Ibu. Saya terharu atas tawaran ini. Tapi saya tidak ingin merepotkan atau mengambil hak yang bukan milik saya. Bapak Rudi tertawa hangat. Tidak ada yang merepotkan di sini, Pak Warso. Kami melihat Anda seperti saudara kami sendiri, dan kami ingin Anda merasa nyaman di rumah kami. Ini adalah cara kecil bagi kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Setelah beberapa saat pertimbangan, Warso menyambut tawaran itu dengan tulus. Terima kasih banyak, Pak, Ibu. Saya akan bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Keluarga Rudi dan Warso, yang awalnya terhubung oleh takdir dan cinta, kini semakin menguatkan ikatan mereka. Rumah mewah keluarga Rudi menjadi saksi kebahagiaan baru yang terbentuk melalui perjalanan hidup yang penuh warna ini. Dalam kebersamaan dan cinta, mereka bersama-sama menjalani hari-hari indah yang sejati, membuktikan bahwa keluarga tidak hanya terbentuk oleh darah, tetapi juga oleh cinta, pengorbanan, dan kebaikan hati. Waktu berlalu dengan damai di rumah keluarga Rudi. Warso, yang kini sudah tua renta dan mulai merasakan sakit-sakitan, dapat menikmati masa tuanya dengan tenang berkat dukungan penuh dari keluarga Rudi. Mereka merawat Warso dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa ia merasa nyaman dan dicintai di setiap detik hidupnya. Rudi, yang telah menjadi pemimpin keluarga, dengan tulus mengabdikan waktunya untuk merawat Warso. Ia selalu ada di samping Warso, memberikan dukungan fisik dan moral yang dibutuhkan. Setiap hari mereka berdua berbagi cerita, tawa, dan kebersamaan, menciptakan kenangan indah yang menghangatkan hati. Keluarga Rudi, termasuk anak-anak dan cucu-cucunya, turut serta dalam merawat dan menyayangi Warso. Mereka menganggap Warso sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka, dan Warso merasa begitu beruntung dapat menjadi bagian dari keluarga yang begitu penuh kasih sayang. Meski Warso mungkin telah merasakan ketidaknyamanan fisik, ia selalu tersenyum melihat kebahagiaan di sekitarnya. Rumah keluarga Rudi dipenuhi dengan suara tawa, keceriaan, dan kasih sayang, menciptakan atmosfer yang membuat Warso merasa hidupnya penuh berkah. Setiap hari, keluarga Rudi menyediakan waktu untuk duduk bersama Warso, mendengarkan cerita hidupnya, dan menghargai pengalaman serta kebijaksanaannya. Warso merasa dihargai dan dicintai, dan hal itu memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hari-harinya yang terakhir. Saat senja hidup Warso semakin dekat, ia dapat merenungkan hidupnya yang telah penuh liku-liku. Namun, di tengah-tengah kepingan masa lalunya, Warso menemukan ketenangan dan kebahagiaan di keluarga yang telah menjadi tempat ia memanggil rumah. Ketika akhir hayatnya menjelang, Warso bisa merasakan bahwa ia tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh cinta dan kehangatan keluarga Rudi yang telah menjadi tempatnya pulang.